Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Noval Hidayat dengan NIM 109 036020. Saya berasal dari kelompok besar 3 dan kelompok kecil 3.6. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan serta menjawab soal pada modul 4 soal nomor 1, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah zona rumah dengan tipe rumah 40. Nah, sebelum kita mulai menggambar atau mengerjakan soal, kita harus lebih dahulu membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian nanti kita pilih bagian start drawing, maka akan muncul tampilan awal seperti ini yang saya tampilkan. Di sini ada berbagai fitur dan tools yang ada di depan atau yang saya tampilkan ini. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan gambar rumah dengan tipe 40 yang ukuran 6.000 x 12.000. Kemudian ada dalamnya furnitur yang bisa kita buat nantinya fitur ya, atau ada yang kita ubah seperti units. Kita ubah terlebih dahulu unitnya. Barangkali ada yang berubah, jadi kita ubah atau kita cek juga. Kemudian kita lihat di dalamnya. Sini agak sedikit loading ya teman. Ini desimal, presisinya udah benar 0, kita ubah terus 1 mm, kemudian kita oke. Langsung saja kita buat. Langkah pertama ini adalah membuat sebuah rectangle dengan lebarnya 150, maksudnya lebarnya 6.000, panjangnya 12.000, atau bisa juga menggunakan push line, tergantung kita ingin menggunakan apa. Biasanya saya ingin mencoba dulu rectangle saya bisa atau tidak. Jika tidak bisa, saya akan menggunakan line. Langsung saja coba 6.000. Masih nggak mau sepertinya ini. Jadi kita gunakan saja, line saja. Kita menggunakan push line. Jika menggunakan push line, kita harus mengaktifkan mode auto ya, karena itu membantu kita. 6.000. Kemudian ke bawah dengan ukuran 12.000. Kembali lagi sama, kirinya 6.000 juga. Kemudian atasnya ini kita sama juga, itu 12.000. Nah, jika udah, nanti kita akan buat sekat-sekat di bagian dalamnya ini. Kita buat. Ini bisa kita ubah dulu layarnya jadi garis sumbu. Kita bisa buat layar ini di layar properti. Kemudian kita bisa ubah dan buat yang sedikit loading lagi. Ya, masih kita coba. Nih, kita coba di sini ada garis sumbu. Kita pakai warna hijau. Kita udah buat, jadi tinggal kita pakai aja seperti ini. Kemudian kita ubah layarnya tadi garis sumbu. Kemudian skalanya kita ubah jadi 0,100, akan lebih kecil skalanya. Ini kan masih belum ke layar, kita ubah lagi warnanya jadi hijau. Jadi sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian saya akan membuat garis yang ada dalam ini atau sekat-sekatnya. Jadi saya akan berikan satu contoh saja, itu bagian ruang tidur 2 ini. Langsung saja saya coba. Ini ke bawah 3.000 mm, kemudian samping 2.500, kemudian dari atas sini 2.500 juga, ternyata sama. Ini agak sedikit freeze ya teman. Bentar.
Oke, kita lanjut. Sini kita buat 2500 ke bawah 2000. Nah, jadi ini salah satu sekat yang ada pada dalam gambar ini, yaitu di ruang tidur 2. Nah, untuk sekat-sekat yang lainnya akan saya langsung buatkan jadi, karena kalau dibuatkan satu-satu akan sangat memakan waktu sangat banyak. Jadi langsung saja saya buatkan ke bagian dalamnya, yang lainnya langsung saja. Baik, ini adalah tampilan jadinya setelah membuat sekat-sekat yang ada dalam ruangan atau dalam denah ini. Di sini dilihat sekatnya sudah sesuai dengan yang dalam denah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah kolom yang bertujuan untuk memberi tanda pada ujung garis buku di setiap ujungnya. Itu dengan cara membuat sebuah persegi dengan ukuran 150 dikali 150. Nah, jika udah, langkah selanjutnya adalah mencari atau membuat lingkaran dengan circle diameter di sini. Kita buat tidak terlalu besar ukuran lingkarannya, tapi sedikit pas saja. Bisa kita ubah. Ini. Oke, jika udah ini bisa kita hatch dalamnya, dalam bagian persegi atau di luar dari lingkaran. Hatch tadi kita menggunakan yang solid di sini. Tahun solid bagian dalam ini. Udah, jika udah seperti ini, oh ini nampaknya agak sedikit kurang ke tengah ya, jadi kita ubah lagi. Ubah lagi. Kita buat di tengah aja biar enak. Oke. Kemudian kita hatch tadi bagian dalam ini tadi, gunakan yang solid tadi. Oke, ini udah jadi. Kemudian bisa kita blok, jadikan insert. Sini kita ubah jadi kolom. Kemudian pick point-nya berada di tengah sini. Lalu kita pencet OK. Ini bisa kita copy dan kita masukkan. Kita cari endpoint dulu. Baik, satu per satu seperti ini. Kemudian ini kita atur sesuai dengan garis ujungnya.
seperti ini. Oke, nah langkah selanjutnya ini adalah akan membuat sebuah tembok. Jadi untuk sebuah tembok ini saya akan membuatkan caranya, tapi hanya satu bagian saja. Nanti saya akan skip karena akan memakan banyak waktu. Langsung saja kita buat di sini dengan ukuran 150, maksudnya 1000. Kemudian ini 150, 1000 lagi, dan 150. Jika udah seperti ini bisa kita offset terlebih dahulu ya. Kita offset terlebih dahulu. Dengan kedalamannya 20. Juga 20. Kemudian bisa kita hapus, bisa kita trim juga. Ini sepertinya ada salah. Offset lagi coba. Dulu. Baik, ini kita lihat lagi, kita offset lagi. Juga. Nah, udah, ini bisa kita panjangkan ke belakang, kita samakan dengan belakangnya. Seperti ini juga. Oke. Jika udah ini, bisa kita head sebagian dalamnya. Di sini kita menggunakan heads yang ANC32. Udah. Kemudian ini bisa kita buat terlebih dahulu. Kita beri nama dinding rumah. Kemudian kita cari pick point-nya dulu. Kita open in block editor. Masuk sudah editornya. Kemudian kita ke bagian parameter dan pilihnya linear. Linear ini cara penggunaan sama seperti kita menggunakan dimension. Seperti ini. Harus pas ujungnya ya sebenarnya. Tarik ke atas. Oke, setelah itu kita masuk ke action. Kita pilih yang stretch. Ini dia harus mencari parameter. Kita taruh sini. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Kemudian kita select objek semuanya. Kemudian enter. Sama juga yang sebelah kanan seperti itu juga. Kita stretch lagi. Tarik sini, kita ulang aja. Kita stretch lagi. Tarik. Kemudian kita select objek semua lagi. Dan enter. Setelah itu masukkan rotation di bagian tengah sini. Tarik panjang. Enter, masukkan nilai 0. Enter lagi, kemudian masukkan action ke bagian rotate. Oh, ini hilang ya. Kita ulang lagi. Rotation. Oh, nampaknya ada kesalahan ya. Ini ada sedikit kesalahan. Kita mundur lagi.
kita rotation lagi, kita tulis 0, kemudian enter, kemudian ke action, ke bagian rotation, kita pilih, kemudian select object semuanya, enter. Dua lagi kita enter. Udah, kemudian kita close block editor. Kita coba apakah bisa. Coba kita coba. Oh, ini sebenarnya ini bisa ditarik ya. Jadi ini saya akan menggambarkan contohnya saja. Ini kita copy dulu. Oh, tidak, langsung saja. Nah, ini kita ke sini. Copy saja biar enak. Oke, kita bikin sini contohnya. Kemudian ini, dan ini juga. Ini. Mungkin itu aja contoh dari saya. Ini akan saya selesaikan untuk di dinding lainnya, karena kalau diselesaikan langsung itu akan makan waktu yang sangat banyak. Jadi ini saya akan lanjutkan lagi. Baik, ini adalah tampak dari hasil pembuatan dinding yang telah tadi kita buat sedikit. Di sini udah kita buat dindingnya sesuai sama yang ada di soal, ukurannya juga. Langkah selanjutnya ini adalah kita akan membuat sebuah pintu, di mana pintu itu kita menggunakan insert atau file yang telah kita download. Sini kita akan contohkan ya, satu pintu aja juga sama. Kita ambil dari sini. Ini ada berbagai macam banyak pintu, bisa kita pilih dan kita cari-cari. Di sini saya coba mencoba yang ukuran 850 mili. Saja kita copy, kemudian kita paste di sebelah sini. Langsung saja. Oke, ini kita bisa gunakan ya, web out. Kita coba di sini gunakan rectangle, di sini juga. Kemudian ini kita tulis web out, kita panggil perintahnya, kemudian pilih polyline. Setelah itu kita pilih bagiannya ini, kemudian yes. Setelah itu kita pilih lagi bagian titik keluar ini, kita bisa milih antara bring to front atau send to back. Kita coba send to back saja. Nah, ini udah keluar juga. Kemudian ini udah jadi kan, bisa kita ubah layernya menjadi layer kursi, kursi maksudnya pintu. Ini kita ubah ke layer pintu. Ubah ke pintu. Oke, udah. Kemudian coba kita pasang di bagian pintu yang sebelah sini aja. Nih, kita buat itu. Ini keluarannya tadi, kita coba tes dulu. Oh, pas. Kita pasang. Kita balik dulu. Nah, setelah itu kita pindahkan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya pintunya. Ini udah termasuk benar. Jadi ini contoh satu pintu, kemudian ini ada beberapa pintu, ada 5 pintu, dikurangi ini 1 jadi tinggal 4. Ini akan saya coba bikin lagi biar tidak menguras waktu yang lama, jadi langsung saja saya akan coba. Baik, di sini telah dipasang semua pintu yang telah ada pada gambar denah di samping. Di sini sesuai dengan ukuran dari
pintunya. Di sini ada 5 buah pintu yang masing-masing pintunya berbeda-beda ukurannya. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah kita akan memberikan furnitur yang ada di dalam seperti kasur, meja, kursi, dapur, dan lain-lain. Bisa kita langsung, caranya itu insert, kemudian enter. Setelah itu kita bisa pilih di bagian sini lagi, sama. Kemudian kita pilih mau bagian apa. Seperti contohnya adalah WC. Kita akan pilih jangan WC deh, kita pilih sofa aja, sofa. Kemudian pilih sofa. Agak sedikit loading. Nah, ini banyak pilihan sofa yang kita bisa pilih. Untuk pilihan sofa di gambar denah saya memilihnya yang ini. Yang ini punya saya. Yang ini. Agak sedikit melek lagi. Baik, ini gambarnya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan furnitur yang ada pada dalam gambar denah di samping. Sini ada seperti kamar atau ranjang tempat tidur, kemudian ada WC atau kloset, terus beserta wastafel, kemudian ada sofa, meja makan, kompor, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu furnitur yang bisa kita coba dengan cara kita mengetik pada komando window yaitu insert, kemudian enter, lalu kita pilih ini sofa, kita pilih. Baik, ini sudah ada sofanya. Kemudian ini kita pasang sesuai dengan gambar yang ada di samping, sesuai dengan denahnya. Ini ada 2. Dua juga. Ini. Baik, lagi. Oke, sudah. Oh, satu lagi ternyata ada 3. Sini. Ini kita putar terlebih dahulu. Rotation. Oke. Nah, udah. Kemudian di bagian lainnya ini ada furnitur lainnya. Ini akan saya buat langsung agar tidak membuat waktu lama. Kita layer dulu. Bagian meja ini. Jadi ada perbedaan antara dengan yang lain. Jadi langsung saja akan saya buat furnitur lainnya. Oke. Baik, ini adalah beberapa furnitur yang telah saya masukkan. Seperti pada gambar denah di samping, sudah saya masukkan semuanya. Mungkin langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan dimension pada garis-garis sumbunya. Langsung saja ya kita buat garisnya. Kita klik dimension, kemudian kita cari titik tengahnya ini. Kita tarik panjang. Agak sedikit ngelek lagi. Oh enggak. Di sini hasilnya 6.000. Kemudian untuk bagian sampingnya lagi itu 12.000 ya, harusnya 12.000.
Oh ya, udah 12.000 benar. Oke, bagian atasnya 3,5 dan 2,5 milimeter. Coba lagi 3,5, kita tarik 350. Kita ulang. Ini sedikit nge-freeze lagi. Oke, tarik ke sebelah kanan itu 350. Maksud saya 3.500. Maaf, 3.500 sini. Kemudian untuk bagian sebelah sini 2.500. Oke, sudah benar. Kemudian untuk bagian yang kanan itu ada 3.000, 2.500, 1.500 dan 1.000. Langsung saja kita kasih dimensinya. 3.500 itu berapa? Oh, 3.000. Atau 3.000 itu. Baik, sudah benar 3.000. Setelah itu 2.500 kita ubah lagi 2.500. Oke, dan yang habis itu 1.500. 1.500. Terus oke, enter lagi. Yang terakhir ini 1.000 ya. Terakhir ini 1.000. Bunyinya agak sedikit nge-lag ya guys. 1.000. Oke, sudah pas sesuai. Kemudian yang terakhir ada 4.000. Sini. Oke guys, 4.000. Tulis ketik aja lagi. 4.000, kemudian tarik. Oke, pas. Kemudian bagian bawah lagi itu 2.500, 1.500 dan 2.000. Oh, ini kita buat lagi satu ya. 2.000. Kemudian lagi agak sedikit naik lagi guys. 2.500, 2.500, dan 1.500 yang terakhir. Oke, di sini baik, sudah jadi bawah, kemudian tinggal yang sebelah kiri.
Ini kita pasang 2000. Kemudian 1000. Kemudian 2500. Kemudian 1500. Kemudian 3200 dan terakhir 1800. Ini 2200. Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Jadi harus kita ulang aja. Dari bawah aja lagi. Dibuatkan tarik. Baik. Sisanya ini berarti 3200. Oke. Jadi, nah udah jadi bagian dimensinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini kita ubah dulu ya. Kita balik dulu. Ini kita balik. Oke, seperti ini. Terus ini kita pindahkan aja. Nah, ini sudah hampir jadi. Dan langkah selanjutnya adalah kita beri heads di bagian tamannya. Ini kita beri heads. Menggunakan heads yang tipe grass. Sini. Kita cari grass. Nah, grass ini bagian sini. Baik, mudah. Kemudian di bagian sini juga. Untuk warna ini kita ganti menjadi warna ini. Udah. Selanjutnya kita memasukkan etiket. Ini agak loading dikit lagi. Masukkan etiketnya. Lagi. Oke, ini kita masukkan etiket. Kita open. Ini masih loading ya. Ini masih loading. Baik, ini etiketnya. Masih loading. Baik, ini muncul etiketnya. Kita copy paste aja. Langsung kita copy paste. Ini kita ke gambar kita tadi. Kita paste di sini. Nah, oke, kita besarkan diameternya atau skalanya.
Oke, terus kita move dia ke dalam gambar kita. Hemat lagi. Oh, nampaknya masih kecil. Kita besarkan lagi skalanya ya. Ya, ini cukup seperti ini. Oh, masih kurang ya. Besarkan lagi skalanya. Oke, maka udah cukup. Kemudian kita pindahkan atau kita move dalam gambar kita lagi. Coba udah bisa ternyata. Nah, baik, udah kelihatan kan tiketnya. Ini kita ubah agak sedikit melek lagi. Sebentar, itu sedikit melek di sini. Oke, ini udah bisa kita ubah. Skalanya berapa sesuai dengan yang kita pakai ya. Misal saya 1:100. Oke, ini udah. Kemudian satuannya kita menggunakan milimeter. Oke. Oh, ini salah. Kita mundurin pas tengah. Oke. Oke, benar. Ini tanggalnya kita ubah. Misal tanggal 2 praktikum, berarti tanggal 25 04 2022. Baik, ini kita majukan biar pasang lagi. Oke. Ini nama kita sendiri. Muhammad Hidayat. Oh iya, saya lupa ini di pendeki ya saya. Oke, udah. Kemudian ini udah benar. Ini kita ubah gambar denah rumah tipe 40. Yang terakhir ini nomor 1 karena soal nomor 1. Oke, ini sudah dikasih etiket dan sudah jadi juga gambarnya. Mungkin yang ingin mau ngupload bisa di sini. Tapi punya saya ini agak sedikit tidak bisa upload. Jadi semisal ini udah kelihatan nggak? Nah, ini kita misal ngupload sini DWG atau PDF, kemudian ini kita ubah ke soft full blade A4 yang ini. Kemudian ini kita pilih window, kita pilih dari sini sampai
Ini window, kemudian ini landscape. Ini center the point, kita coba. Kita preview dulu ya. Bisa apa tidak. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasil jadinya jika kita udah upload. Oke, udah kelihatan. Setelah itu ini kita bisa save. Jika kita ingin save. Seperti ini. Baik, ini kita save. Ini dengan namanya gambar denah 1 Muhammad Novel Hidayat. Oke, mungkin langsung saja kita save. Itu gambarnya akan masuk ke dalam file dalam laptop kita. Mungkin itu saja penjelasan soal 1 dari saya pada modul 4 ini. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kurang pantas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani dengan NIM 21090360037. Saya berasal dari kelompok besar 3. Saya dari kelompok kecil 3.6 bersama rekan saya Muhammad Novel Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan proses untuk menggambar denah rumah pada AutoCAD sebagai tugas dari modul 4 praktikum industri 1. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam menggambar denah rumah adalah mengatur pengaturan gambar terlebih dahulu, yaitu mengatur drawing unit yang dapat dipanggil dengan mengetikkan perintah unit. Kemudian pilih presisinya 0,0 dan satuan yang digunakan adalah milimeter. Selain itu, skala pada gambar juga dapat diatur di sini menjadi 1:100. Selanjutnya adalah menggambar garis sumbu yang nantinya akan disisipkan tembok-tembok atau dinding-dinding pada rumah. Di sini dapat digunakan tools rectangle untuk membuat persegi panjang. Panjang dari denah rumah ini adalah 15.000 dengan lebarnya adalah 7.000. Persegi panjang ini dapat dipindahkan pada layer baru. Di sini pada layer properties dapat ditambahkan layer baru dengan nama garis sumbu. Layer ini berfungsi untuk memudahkan pengeditan gambar sehingga misalnya kalau mau menghapus gambar atau lain-lainnya itu juga lebih mudah, nggak mengganggu objek di layer yang lainnya. Kemudian di sini tipe garis yang digunakan dapat dipilih yang center. Kemudian diklik objeknya dan dipindahkan ke garis sumbu. Nah, di sini garis sumbunya terlihat kecil, skala line type-nya. Jadi bisa diubah pada properties. Ini line type scale-nya diubah menjadi 5. Kemudian garis sumbu lainnya yang dapat digambarkan adalah berupa sekat-sekat dari rumah. Dapat digunakan line. Dari sini ditarik garis 1500. Diaktifkan dulu auto modenya biar mudah. Setelah digambarkan garis seperti ini, bagian-bagian yang menyentuh tembok yang luar ini dapat dihapus. Kemudian semua garisnya dapat dipindahkan ke garis sumbu. Di sini line type juga dapat diubah menjadi 5. Selanjutnya dapat digambarkan sebuah kolom yang nantinya akan disisipkan pada setiap sudut dari garis sumbu ini. Untuk membuat kolom dapat dibuat pada layer baru dengan nama kolom, kemudian pilih warna yang diinginkan.
Dipilih dulu layer kolomnya. Di sini dibuat kolomnya itu dengan ukuran 150 kali 150. Karena lebar dinding yang akan dipakai nanti lebarnya itu juga 150. Kemudian ditambahkan lingkaran dengan radius 30. Dan tambahkan sebuah arsiran. Di sini pilih yang solid. Setelah tergambar kolom seperti ini, maka untuk memudahkan penyisipan kolom ke sudut-sudut di sini, kolom ini dapat dijadikan sebuah blok terlebih dahulu. Untuk membuat blok itu dapat dipilih menu insert, kemudian create block, beri nama terlebih dahulu kolom, kemudian pilih titik poinnya yaitu di tengah, dan pilih OK. Di sini dapat dilihat kalau kolom ini sudah merupakan bagian dari blok, jadi kolom yang ini bisa dihapus. Untuk menyisipkannya dapat dipilih insert, kemudian kolom, dan disisipkan pada tengah-tengah. Setiap tengah-tengah sudut. Kita bisa juga dengan mematikan insert. Kemudian pilih kolom. Jika sudah seperti ini, maka semua kolom sudah disisipkan pada setiap sudut-sudutnya dan sudah termasuk dalam layer kolom juga. Kemudian yang dapat digambarkan adalah sebuah tembok, yaitu tembok-tembok yang akan mengelilingi bagian dari sumbu ini. Untuk menggambar tembok ini sama juga seperti kolom, yaitu dibuat terlebih dahulu bloknya, kemudian disisipkan pada setiap dari sumbu. Bikin layer baru dulu dengan nama tembok misalnya. Pilih warna yang diinginkan. Pindahkan ini ke tembok. Kemudian buat persegi panjang dengan panjangnya sembarang aja, tapi lebarnya itu 150. Kemudian dari sini dapat dibuat offset dengan jarak 20 ke dalam. Dan bagian-bagian yang kanan kiri ini dapat dirapatkan aja sama bagian objek yang di luar. Selanjutnya, pada objek ini dapat ditambahkan arsiran dengan menggunakan edge. Dipilih arsiran yang dengan pattern ANSI 32. Jadi di sini kemudian skala patternnya ini dapat diubah menjadi 300. Seperti ini. Ini bisa diblok, kemudian dibuat beri nama tembok. Selanjutnya pilih titik poinnya, misalnya di ujung kanan. Tembok ini biar bisa dipanjangkan, kemudian diputar-putar juga, diatur ukurannya gitu, bisa dibuka blok editornya, kemudian pilih OK. Nah, pada bagian blok editor ini dapat dilakukan pengaturan agar temboknya mudah diatur saat penyisipan nanti. Pertama, pilih dulu parameternya, misalnya untuk parameter yang linearnya, yaitu dari garis ini ke sini, di ujung pojok. Ini. Nah, selanjutnya, action yang dipilih itu yaitu stretch. Di sini, pilih parameter, kemudian pilih titik poin, dan buat frame. Selanjutnya adalah pilih objeknya secara keseluruhan. Kemudian tekan enter. Hal yang sama dapat dilakukan juga pada bagian yang sebelah kiri. Pilih stretch, pilih parameter,
Selanjutnya, supaya tembok ini bisa diputar juga, maka dapat dipilih parameter rotation. Di sini masukkan Angelus 0, kemudian dipilih actionnya yang rotate, pilih parameter, kemudian pilih objek. Tekan enter. Nah, setelah itu, maka dapat keluar aja dari blok editor dan pastikan pengaturan tadi sudah disimpan ke blok tembok ini. Di sini blok temboknya udah masuk dalam sebuah blok, maka yang ini dapat dihapus saja. Nah, kemudian pada setiap sudut-sudutnya ini dapat ditambahkan tembok-tembok yang udah dibuat tadi. Kemudian setelah semua tembok sudah disisipkan seperti ini, maka temboknya dapat diatur dengan panjangnya menyesuaikan dan arah yang sesuai juga. Jika semua tembok sudah terpasang seperti ini, maka objek lain yang dapat ditambahkan adalah pintu dan juga jendela. Untuk membuat pintu dapat ditambahkan pada layer baru lagi. Di sini dapat diberi nama pintu dan dapat dipilih warna yang diinginkan. Pintu. Untuk menggambar pintu, di sini dapat ditambahkan objek dari Blocks from Libraries. Di sini dapat dipilih pintu. Kemudian dapat dipilih pintu yang sesuai keinginan. Nah, pintu di sini akan disisipkan pada setiap bagian sebagai pembatas rumah. Nah, tapi nanti pintu ini akan memotong tembok-tembok yang telah dipasang. Untuk itu, maka di sini bisa ditambahkan whiteout untuk memudahkan pemotongan tembok dalam pemasangan pintu nantinya. Ini dilihat dulu panjang dari pintunya. Diatur lebarnya itu jadi misalnya 170 karena lebar dari temboknya 150 mungkin bisa dilebarkan agar dapat memotong tembok dengan sempurna. Kemudian pilih whiteout. Kemudian pilih yang polyline dan pilih polyline. Erase polyline, pilih yes. Nah, selanjutnya ini dapat pintu ini dapat diatur biar dia berada di depan, dan untuk menghilangkan garis-garis ini dapat dilakukan pada whiteout frame dengan menggunakan value-nya 0. Nah, pintu ini dapat ditambahkan pada blok untuk memudahkan penyisipan.
Nah, kemudian agar pintunya juga mudah diatur, maka di sini dapat ditambahkan parameter yang rotation. Kemudian pilih actionnya yang rotate. Enter. Kemudian ini dapat close block editor dan pastikan tersimpan di pintu. Di sini sudah ada pintu yang dibuat tadi. Nah, pada bagian ini akan ditambahkan pintu yang sudah dibuat pada blok tadi. Di sini. Kemudian pintunya ini dapat diputar. Dan kemudian dilakukan pencolonan. Di sini sudah terpasang pintu. Kemudian dapat juga dipasang pintu-pintu lainnya pada semua bagian. Jadi ini adalah gambar pintu yang sudah disisipkan pada semua bagian rumah. Kemudian ternyata di sini masih ada tembok yang belum terbuat. Jadi mungkin bisa ditambahkan tembok di bagian sini. Oke, jadi untuk keseluruhan rumah yang sudah ditambahkan pintu tadi, simbolnya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah pintu, objek lain yang dapat ditambahkan adalah gambar jendela. Sama seperti tadi, di sini dapat dipilih blok dari library, kemudian pilih jendela, dan pilih jendela yang ingin disisipkan. Misalnya ini. Kemudian di sini jendela bisa dimasukkan pada layer jendela ya. Dengan warna yang bisa diganti. Nah, kemudian ini yang diatur saya tingginya jadi 150 aja. Dan kalau mau diganti warnanya, bisa pada 3 pilihan ini, yang wall, biru yang luar, window yang bagian in, dan ini yang hijau yang keluar.
Kemudian objek ini dapat ditambahkan lagi pengaturan lainnya, yaitu supaya bisa diputar. Parameternya dipilih yang rotation, kemudian dari tengah sini ke sini dengan 0, kemudian pilih action yang rotate, pilih parameter, dan kemudian blok editornya dapat dikeluarkan dan simpan perubahannya. Ini masuk ke jendela 2. Kemudian jendelanya dapat disisipkan di mana saja di bagian dari rumah ini yang diinginkan. Misalnya di sini dapat ditambahkan jendela. Panjangnya juga bisa diatur. Nah, kemudian ini juga perlu memotong tembok jendela ini, jadi bisa ditambahkan white out di belakangnya. Draw order jendela ke depan dan jadi seperti ini. Hal yang sama dilakukan pada semua bagian rumah yang ingin diberikan jendela. Ini adalah hasil dari rumah yang sudah diberi jendela dan juga pintu. Kemudian untuk bagian lainnya dapat ditambahkan objek-objek yang mewakili bagian-bagian dari setiap ruangannya. Misalnya di sini ada kamar mandi ya, di sini kamar mandi, maka dapat ditambahkan blok di sini dipilih WC. Tapi sebelumnya bisa dibuat layer baru dulu di sini. Misalnya bisa diberi nama furniture dengan warna misalnya biru ya. Line tab-nya. Kemudian di sini pilih furniture. Dan misalnya mau ditambahkan klosetnya ini. Taruh aja di sini. Kemudian dari sini, titik ini dipilih scale dan atur ukuran dari WC, dari kloset yang mau ditambahkan. Seperti ini. Ini juga bisa pindah sesuai keinginan. Kemudian bisa ditambahkan objek lainnya. Misalnya mau menambahkan wastafel di sebelah sini. Terlalu kecil. Skalanya bisa diubah. Kemudian diputar aja. Dan dipindah.
Untuk bagian lainnya dapat ditambahkan objek-objek lain sesuai dengan ruangan yang digambarkan. Ini ada hasil dari penambahan furniture pada rumah. Kemudian pada bagian luarnya dapat ditambahkan layer baru lagi yang dapat diberi nama misalnya sini bisa dikasih warna lain. Nah, pada bagian outdoor ini dapat ditambahkan beberapa tanaman untuk bagian teras belakang dan depan. Kemudian bisa ditambahkan kendaraan juga seperti mobil atau lainnya. Baik, ini adalah gambar rumah yang sudah dilengkapi dengan beberapa objek tambahan pada bagian outdoor. Indoornya juga sudah ada furniture-nya dan juga ditambahkan sebuah kendaraan. Gambar denah rumah secara objeknya sudah selesai. Kemudian bisa ditambahkan dimension, yaitu keterangan ukuran pada gambar-gambar ini yang terdapat pada menu annotation. Fungsinya untuk memudahkan pembaca dalam membaca gambar yang disajikan. Di sini untuk menggambar dimension dapat dibuat pada layer baru lagi. Nama dimension. Kemudian bisa pilih warnanya, misalnya ungu. Oke. Kemudian pilih layer dimensionnya. Dan untuk memudahkan menggambar dimension ini, garis-garis tembok ini bisa dimatikan terlebih dahulu. Dan juga kolom. Untuk membuat dimensi yang pertama, di sini bisa digunakan dimension, kemudian pilih titiknya dari sini, misalnya ke garis ini, dan ditarik. Di sini sebenarnya sudah ada angka, cuma nggak terlihat gitu. Jadi untuk mengaturnya bisa digunakan di style, pilih yang anotatif aja, kemudian bisa dimodifikasi. Ini teksnya dulu. Sekarang ini bisa dipakai. Posisinya bisa dipilih yang mau aja. Di sini presisinya bisa diubah menjadi 0. Seperti ini. Kemudian dapat diberikan dimensi pada semua bagian di sini.
seperti ini, semua keterangan dari dimensinya sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan etiket pada gambar ini. Etiketnya dapat dimuat pada yang udah dibuat. Ini adalah etiket yang sudah dibuat. Kemudian di sini bisa diatur skalanya. Menyesuaikan dengan gambar dari denah yang sudah dibuat. Ini bisa dipilih. Baik, di sini telah terdapat gambar denah rumah yang sudah dilengkapi dengan etiket. Langkah selanjutnya adalah melakukan plotting, yaitu menyimpan gambar denah ini dalam bentuk PDF. Untuk melakukan plotting dapat diketikkan perintah plot. Kemudian pilih yang DWG itu PDF di sini. Selanjutnya paper size yang dipilih itu yang ISO full bleed A4 yang 297 dikali 210. Selanjutnya what to plot, ini pilih window. Kemudian pilih area yang ingin diplot, yaitu dari ujung bagian kiri atas sampai ke kanan bawah sini. Setelah itu bisa dilihat dulu previewnya dan pastikan ini fit to paper agar gambarnya bisa berada di tengah-tengah. Seperti ini hasil plotnya. Ini merupakan hasil akhir dari denah yang digambar. Kemudian setelah itu dapat diklik OK dan pilih penyimpanan dari gambar ini. Kemudian ganti namanya, bisa diganti namanya di sini dan pilih save. Nah, ini hasil PDF dari gambar denah rumah yang telah digambarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari modul 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.